Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Miss Adele. Nah, pada video kali ini, Miss Adele akan menerangkan tentang cara ngegas di dalam bahasa Inggris. Nah, ngegas di sini maksudnya bukan ngegas motor ya, tetapi ngegas kayak anak muda zaman sekarang yang kalau ngomong itu suka pakai slang atau pakai bahasa gaul. Sini dong. Atau kamu kenapa sih lama gitu? Nah, mau tahu kan ya? Jadi simak terus ya. Dan jangan lupa sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe. Nah, baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin Miss Adele sampaikan dulu. Yang pertama adalah bahwa penting bagi kita untuk berbahasa Inggris secara benar, layaknya bahasa Inggris yang digunakan oleh penutur asli atau native speaker. Artinya adalah walaupun teman-teman ngegas, tapi ingat bahasa Inggrisnya juga tidak boleh broken English atau asal broken aja gitu. Jadi benar-benar harus benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Kenapa? Karena kan bahasa Inggris bukan bahasa kita, jadi kita harus mempelajarinya secara benar. Nah, yang kedua adalah teman-teman tidak boleh atau tidak perlu merasa khawatir atau takut seandainya teman-teman belum bisa mengucapkan pengucapan bahasa Inggris secara bagus dan benar. Misalnya, kok aku lama ya progresnya gitu, kok aku nggak bisa-bisa ya, kok lidah aku kegigit nih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, karena inti dari bahasa itu, bahasa apapun ya, apalagi bahasa asing adalah practice. Jadi, prinsipnya adalah semakin sering kita latihan, maka akan semakin ingat, akan semakin lancar, dan akan semakin terbiasa gitu. Jadi, teman-teman jangan patah semangat. Teman-teman bisa banget selalu ucapkan, selalu berlatih sendiri juga nggak apa-apa, dan selalu gunakan ungkapan-ungkapan yang telah Miss Adele berikan, baik di video ini maupun di video sebelumnya. Baiklah, cara ngegas yang pertama di dalam bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman itu suka ngomong, bodo amat gitu. Di dalam bahasa Inggris, kita bilangnya, who cares? Who cares? Yang ketiga, kalau misalnya teman-teman lagi cerita, terus temen yang dengerin tuh kayak dia tahu tapi dia pura-pura nggak tahu gitu. Jadi kita bilangnya, so nggak tahu deh kamu gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris kita bilang don't play innocent. Don't play innocent. Yang keempat, misalnya teman-teman cerita nih sama temennya, tahu nggak harga cabai tuh sekarang 100.000 sekilo gitu. Yang bener loh gitu kan. Nah, yang bener loh. Itu dalam bahasa Inggris kita bilang dengan give me a break. Give me a break. Namanya juga kaget, jadi ya boleh juga kaget, accent sama ekspresinya ya kaget gitu. Give me a break. Yang kelima, misalnya kita ada janji nih sama teman gitu, terus tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba panas lagi. Nah, kita kan bisa nanya sama teman, jadi nggak nih pergi gitu. Di dalam bahasa Inggris kita bisa bilang dengan how is it going to be? How is it going to be? Nah, karena kita ekspresinya gimana nih gitu, jadi kita juga memberi penekanan pada kata-kata tertentu. Jadi, how is it going to be? Yang keenam, misalnya teman-teman bikin janji, terus nggak jadi males gitu. Nggak jadi Nah, itu di dalam bahasa Inggris kita bisa bilang dengan I change my mind. I change my mind. I change my mind. Yang ketujuh, kalau teman-teman bilang misalnya, aku baru aja nyampe loh gitu. Aku baru aja nyampe loh gitu. Di dalam bahasa Inggris, kita ngegasnya harus dengan benar juga ya. Cara ngomongnya adalah I just got here. I just got here. I just got here. Yang kedelapan, misalnya teman-teman itu dengar cerita dari seseorang gitu ya, terus wah ini baru loh buat aku gitu, atau aku baru denger loh kali ini gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris teman-teman bilangnya that's new to me. That's new
to me. Yang kesembilan, misalnya nih ada orang yang ngomong berbelit-belit, basa-basi gitu. Terus kita nanya, sebenarnya kamu tuh maksudnya apa sih gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris, kita bisa bilang dengan what are you getting at? 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 10. Misalnya ada temen yang kepo banget sama urusan kita, apa-apa tuh ditanyain, apa-apa ditimbrung gitu, apa-apa tuh direcokin gitu. Nah, teman-teman bisa bilang dengan you're busybody. You're busybody. You are busybody. Nah, you are bisa kita singkat dengan your. Oke? Jadi you are busybody. You are busybody. Oke, next. Misalnya kita lagi belajar, terus tiba-tiba ada yang ngerocokin, kayak main yuk gitu, terus nanya-nanya, terus fokus kita jadi keganggu, terus kita bilang, pergi deh lo sana gitu, cabut gih gitu. Di dalam bahasa Inggris, ngegasnya harus bener ya. Salah satu cara yang bener adalah, go jump in the lake. Go jump in the lake. Go jump in the lake. Jadi artinya itu sama aja dengan ke laut aja deh lo gitu. Next, misalnya kita mau beli apa gitu, ada temen yang utah, ada temen yang kondangan gitu, terus kita mau patungan yuk gitu. Di dalam bahasa Inggris kita bilangnya dengan let's chip in, let's chip in, let's chip in. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman itu mau bilang jangan banyak alasan deh lo gitu. Dalam bahasa Inggris, kita bilang dengan don't make up excuses. Nah, itu tadi beberapa cara ngegas di dalam bahasa Inggris. If you have other examples, please feel free to write them on the comment section. And don't forget to follow my Instagram @_Adele. Goodbye and catch you later.